Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, nama ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, karunia-Nya hingga kita diberikan kesempatan kembali bergabung dengan kajian Selasa pada hari ini di akhir bulan Syawal ya. Dan insya Allah besok tuh udah Zulkaidah ya. Dan mudah-mudahan juga dan kajian ini juga disiarkan langsung melalui Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Kemudian juga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat ya, dan juga kepada kita semua insya Allah sampai akhir zaman, sehingga kita juga mengharapkan kelak syafaatnya. Baiklah, adapun tema kajian kita pada hari ini adalah cara jeli membedakan penyakit sihir atau santet, penyakit medis, ain, dan penyakit karena kelalaian. Yang akan disampaikan oleh Bapak kita Ustadz Suhendi Al-Khattab yang sudah hadir bersama kita pada siang ini. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Pak Ustadz. Baiklah, sebelumnya marilah kita luruskan niat kita dan kita baca doa sebelum memulai mencari ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, untuk memaksimalkan waktu kepada Pak Ustadz, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Wa qala ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dimotori ya hari ini oleh Dede HK dan juga Bu Imet. Kalau kita bilang sepuh kita takut tidak enak juga ngomongnya begitu ya. Takut salah paham gitu ya. Tapi kalau kita bilang ya memang faktanya begitu di Hong Kong tuh ya sepuh ya. Namun bukan makna sepuh umurnya begitu ya. Tapi semangat juangnya dan pengorbanannya insya Allah. Alhamdulillah bisa bersama dengan para jamaah sekalian termasuk DDHK ya. Barakallahu fikum teman-teman DDHK para pengurus. Salam ke Pak Imam ya. Sehat-sehat selalu mudah-mudahan dan istiqomah ya. Baik, para jamaah sekalian jazakumullah. Hari ini insya Allah kita akan membahas terkait tema insya Allah sebentar ya. Terlihat gambarnya para jamaah sekalian? Udah Pak, belum sih, screen sharingnya belum. Para jamaah sekalian, jazakumullah. Tema kita ini sebetulnya adalah tema-tema yang memang sangat kita butuhkan di keseharian kita ya. Bahkan saya sebagai konsultan keluarga ya, yang mendampingi problem-problem rumah tangga, ini nggak lepas masalah-masalah kehidupan dari yang kita jalani ini ya, persoalan ya masalah demi masalah begitu ya. Karena kadang-kadang masalah pun juga kita butuhkan. Bahkan dalam keluarga, teori merekayasa konflik atau manajemen konflik pun kita butuhkan untuk merefresh kembali cinta kita bersama pasangan gitu. Jadi kalau bahagia terus itu pun kadang-kadang semu juga gitu ya. Jadi kalau kita ibaratnya konsumsi makanan gula terus bisa diabetes begitu ya. Kadang-kadang perlu garam juga gitu ya. Kadang-kadang kita perlu juga kepahitan, kita kopi, kadang-kadang kita juga perlu hal lain untuk agar kita merasa indah hidup kita. Contoh tadi para jamaah sekalian,
pagi hari saya mendampingi salah satu konflik keluarga yang mana hari-hari kami dampingi. Beliau punya anak tamatan S1 namun belum juga bekerja. Dari segi kapasitas sebetulnya tidak masalah begitu ya. Bahkan kenalan-kenalan relasi juga harusnya memudahkan beliau untuk dapat kerja. Tapi ternyata belum dapat kerja juga begitu ya. Setiap mau melamar pekerjaan sudah deal cocok semua, mungkin 2-3 langkah lagi itu tiba-tiba gagal. Dan itu terus berulang begitu. Nah, kira-kira ini masalahnya apa ini yang seperti ini gitu? Apakah orang ini sebetulnya tanda petik gitu ya, kena sial gitu ya? Dalam Islam itu yang disebut dengan tatoyur, kita apakah boleh merasa sial? Apakah dia ini kena musibah? Atau ini kira-kira istidroj? Atau kena ain? Atau jangan-jangan anak ini kena sihir begitu ya, remaja ini ya, atau umurnya sih sudah berapa? 35 tahun ya. Nah, ini perlu kita kupas para jemaah sekalian agar bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Meskipun tentu kita tidak boleh sembarangan mengobservasi dan mendeteksi seseorang dengan cara seperti ini, harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita menyimpang saja dalam hal seperti ini bisa cukup rawan begitu ya. Baik para jemaah sekalian, jazakumullah. Nah, terkait tema kita hari ini, saya akan membuka dengan tema kita. Pertama adalah bahwasanya perlu kita pahami dalam hidup siapapun ya, siapapun harus memahami bahwasanya yang namanya manusia itu adalah makhluk Allah yang pasti akan menghadapi keniscayaan dalam hidup, yaitu berupa ujian-ujian dalam hidup. Jadi kalau kita tanya sekarang jamaah yang lagi hadir, bahkan di Facebook dari Hong Kong yang menyaksikan, kita tanya, angkat tangan yang selama ini hidupnya tidak pernah dapat masalah. Dia jawab, saya bohong itu. Bohong sekali. Ya, benar nggak? Iya. Betul. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Selama kita masih hidup, pasti akan berhadapan dengan sunatullah kehidupan. Keniscayaan yang pasti gitu ya. Ya, sebagaimana kita lah manusia, kita butuh makan ya, kita butuh minum, ya kita butuh pendamping yang belum menikah. Ini kerjaan saya mentarufkan ya orang-orang jomblo nih tiap hari gitu, selain menangani problem keluarga, mentarufkan ya jodoh-jodoh ya para akhwat ikhwan yang jomblo gitu ya. Artinya setiap kita itu pasti membutuhkan hal demikian gitu ya, pasangan ya, kebahagiaan, dan begitu pun juga dengan selama kita manusia pasti kita akan berhadapan dengan yang namanya al-bala. Ya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 155 ya, ini keniscayaan. Sehingga kalau seandainya ada orang mengatakan, "Ustaz, ini ujian terus, ini masalah terus." Ini kita pertanyakan ya, ente mau hidup enggak gitu ya? Karena kalau kita hidup ya pasti. Ya. Sebagaimana misalnya sebagai seorang pekerja, dia bekerja dalam sebuah perusahaan, instansi begitu ya. Kemudian dia mengatakan, "Tad, saya coba tolong carikan pekerjaan di mana pekerjaan tuh nggak ada beban buat saya, tidak ada yang ngatur-ngatur saya, tidak ada target saya." Ya mungkin ada di kuburan gitu ya. Artinya, nah ya kenapa? Karena selama orang hidup bekerja dimanapun itu pasti akan ada tekanan, pasti akan ada perintah, pasti akan ada target, nggak mungkin enggak gitu ya. Jadi ibu pun begitu, jadi ayah suami pun begitu, jadi istri pun begitu. Ya, yang namanya manusia pasti akan diuji oleh Allah dengan 5 hal ini. Al-khauf, ketakutan. Dalam psikologi itu stres ya. Jadi nggak ada tuh orang yang nggak pernah takut dalam hidup pasti. Sekarang saya tanya aja ummahat, ibu-ibu nih, jamaah yang lagi kumpul. Ibu-ibu, siapa yang siap di madu? Ayo angkat tangan. Rame tuh, ya rusuh ya. Artinya ada ketakutan. Karena di kami yang dampingi, ada jamaah yang mengatakan, "Ustadz, suami saya tuh soleh, kurang apa? Tanggung jawab, Qurannya, qiyamul lailnya, tapi ternyata maaf, LGBT. Tapi ternyata ya punya anak juga beliau. Tapi ternyata ya punya pacar laki-laki. Tapi ternyata ya beliau naudzubillah berzina." Itu kita ada ketakutan-ketakutan yang sekarang bersama kita itu ya belum tentu milik kita gitu. Makanya disinilah orang-orang beriman tuh pentingnya doa ya.
pentingnya husnuzon, pentingnya kita minta penjagaan kepada Allah tuh di situ. Jadi jangan terlalu pede dengan suami kita saat ini, dengan anak-anak kita seperti ini. Kita terus bermunajat kepada Allah. Nah, ketakutan pasti akan menghantui kita nih. Ya, kalau teman-teman misalkan BMI kerja, kadang-kadang gimana saat takut nanti diberhentikan, punya cicilan tanah di kampung gitu ya. Ini ada kekhawatiran-kekhawatiran gitu. Kelaparan ya, apa namanya, walju, wanaksi minal amwal, kekurangan harta ya, kadang-kadang belum turun insentif gitu ya, dan lain sebagainya ya, sakit, baik mentalnya, jasmaninya, ruhaninya, al-anfus ya. Ini pasti akan mengalami, kayak namanya manusia itu pasti mengalami mager, malas gerak. Nggak mungkin tuh semangat terus. Ya. Kita lihat nih ya, jamaah-jamaah kita. Ini nggak pada kelihatan sih wajahnya. Ini kalau kelihatan lagi lusuh apa enggak gitu ya. Kalau Bu Emet sepertinya udah fresh sekali nih, lagi semangat ya. Iya. Dan Bu siapa kemarin MC kita nih? Mbak ini. Mbak Sama Ibu Liva. Ibu Liva nih istri dari Pak Imam. Iya. Masya Allah, barakallah ya. Alhamdulillah. Salam-salam ke beliau ya. Salam hormat. Insya Allah disampaikan Ustaz. Ya, sampaikan ya. Saya pernah jumpa kok ngobrol waktu itu. Cuman memang nggak begitu dekat karena jarang berinteraksi. Tapi salam ke beliau ya. Masya Allah, berkahi mudah-mudahan. Nah, teman-teman para jamaah sekalian, jadi apalagi wasamarot ya. Masalah kerugian, kebangkrutan, kegagalan. Samarat itu sebetulnya buah-buahan ya. Jadi bisa juga kita definisikan mungkin gagal panen. Karena dalam bahasa Arab itu ada as-samarot, ada fakihah ya. Kalau as-samarot itu, kalau fakihah itu buah-buah yang sudah terhidang. Ya, kalau samarot itu buah-buah yang sedang mau masak atau di pohon. Ya, jadi kadang-kadang kita sudah berharap ini pisang bakal jadi, ternyata enggak jadi. Ya, kadang-kadang kita investasi pasti berhasil, ternyata gagal. Ini kadang ujian-ujian seperti itu pasti akan kita hadapi. Ini rumus kehidupan para jemaah sekalian. Jadi ini penting buat kita supaya kita apa? Wabasyiril sabirin, mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya dengan kesabaran, karena yang namanya orang hidup pasti akan berhadapan dengan urusan ini. Ya, ini harus ya. Nah, kalau kita bicara dalam literasinya, al-bala itu apa sih definisinya? Al-bala itu kata para ulama bisa juga bermakna ujian, ya, bisa cobaan, bisa ikhtibar, ya, bisa sesuatu yang juga tidak menyenangkan. Ya, nanti kita mungkin, yang mungkin nanti kita akan hadapi. Ya. Pak Ustadz, suaranya ya? Ya, para jemaah sekalian. Jadi kemudian para jemaah sekalian, halo, suara terdengar? Iya Pak. Ya. Nah, ternyata kalau dalam surah Al-Anbiya Allah mengatakan wa nabluukum, sebelumnya kullu nafsin dha'iqatul maut, Allah mengatakan kemudian wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan. Dan kami pasti akan membala, artinya menguji kalian. Berupa apa? Al khair wasyarr, kebaikan dan keburukan. Jadi mohon maaf ya para jamaah sekalian, kita kadang-kadang berpikir bala itu hanya sakit, yang tadi di awal, ya kan? Ketakutan, hanya keburukan-keburukan. Hati-hati, jabatan, viral kalau sekarang ya, kalau para ustadz viral terkenal gitu ya, popularitas gitu ya. Ini juga hati-hati, ini ujian dari Allah, ya. Kegantengan. Coba kami tanya sama jamaah, cantik ganteng itu tampan ujian bukan? Ujian. Iya. Kalau jelek sama juga. Kayaknya kan kita beda yang lihatnya. Hanya kalau jelek itu ujian. Kasihan banget ya dia diuji jelek hidupnya. Enggak, hati-hati. Orang miskin itu ujian, orang kaya juga itu ujian. Bahkan orang banyak yang lebih selamat ketika diuji dengan keburukan. Karena kecenderungan kita manusia ketika diuji, coba deh ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita diuji, pasti akan mengatakan, ya Allah, tolong kami, ya Allah. Coba kalau diuji sakit, coba kalau diuji senang. Belum tentu semua begitu. Belum tentu ketika diberikan harta berlimpah ya, luar biasa. Dia mengatakan, ya Allah terima kasih. Belum tentu. Makanya ketika ada jamaah kita semua diuji oleh Allah dengan kebaikan. Namun kenikmatan-kenikmatan itu membawa jalan menuju Allah, mendekatan taqarrub ila Allah, itu berarti Masya Allah dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak semua orang tuh lulus ya
diuji dengan kebaikan keburukan. Jadi jangan berpikiran ujian itu adalah berupa keburukan semata. Kebaikan bisa nikmat segala hal, ya, ini keburukan bisa azab, istidraj, fitnah, imtihanah, bala, musibah. Nanti kita fokus kepada bala dan musibah ini yang mungkin nanti kita bisa membedakan para jamaah sekalian. Jazakumullah. Saya mencoba menyampaikan hal ini agar bisa dipahami oleh para jamaah sekalian dengan bahasanya masing-masing, gitu ya, supaya tidak berat. Para jamaah sekalian, jazakumullah ya. Nah, lalu ada kalimat musibah. Ya, apa itu musibah? Ya, kalau kita lihat musibah itu secara kamus adalah peristiwa yang menyedihkan, yang tidak mengenakan, ya. Ini adalah musibah. Sesuatu yang kedatangannya tidak disukai oleh kita manusia. Ini adalah musibah. Ya, jadi kalau kita bicara musibah berarti cenderungnya adalah perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak benar. Ya. Dan para jamaah sekalian, perlu kita yakini ini hal penting ya. Bahwa Allah tidak akan zalim pada makhluknya. Jadi ketika maaf misalnya, Tad, kenapa belum dapat jodoh? Ya. Tad, kenapa saya hidupnya sengsara? Tad, kenapa kok cerai? Kita mengatakan Allah zalim pada saya. Kenapa? Kenapa mereka bahagia hidupnya yang maksiat, tapi kenapa saya malah bercerai gitu. Jadi kita mengatakan Allah zalim, padahal tidak akan zalim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sehingga mulai di sini kita bisa memetakan ketika ada problem-problem dalam kehidupan kita, itu bisa jadi adalah dampak daripada ya dosa-dosa kita. Makanya kalau kita berbicara terkait bala, bala itu adalah murni hak prerogatif Allah yang Allah berikan kepada baik mukmin, muslim, fasik, kafir, itu dapat bala. Ya. Jadi maaf ya, ketika ada seorang misalnya dia muslim, tidak muslim ya, kemudian kaya, miskin, itu pasti akan mengalami hal peristiwa bala tadi yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Kemudian misalnya ada seorang yang kita bilang dia kok padahal non muslim, tapi kok dunianya dapat. Ya karena dia kerja keras, karena dia belajar, karena dia banting tulang, begitu berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh, maka dia sukses. Itu Allah berikan seperti itu. Nah, ini ada bala. Jadi Allah berikan langsung. Tapi ada juga musibah. Apa itu musibah? Allah peristiwa yang tidak mengenakan yang Allah berikan kepada dirinya itu karena perbuatannya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi Allah itu tidak akan menzalimi makhluknya, para jamaah sekalian. Ini yang harus kita sama-sama pahami dengan baik dan dengan benar. Ya. Lalu, dari manakah asal datangnya musibah? Mohon maaf ya, kalau kami begini, ada kemarin misalnya jamaah, contoh konkret aja. Ustadz, suami saya kabur. Ustadz, istri saya minta cerai. Ustadz, suami saya selingkuh. Padahal harta cukup. Padahal penampilan dua-duanya cantik. Ya, sekufu. Yang satu kerja finansialnya, Masya Allah, tabarakallah, oke, luar biasa. Tidak ada masalah finansial. Yang satu istrinya dokter. Cantik juga. Tapi berpisah juga. Ini kira-kira sebetulnya apa nih, Sani? Ini kena ain? Ini kena musibah? Apa kena sihir, tafrik, terpisah? Atau jangan-jangan karena lalai ini? Nah, ini kita cari para jamaah sekalian, jazakumullah. Jadi jangan sampai kita ketika memetakan sebuah masalah itu langsung larinya apa? Selalu jin, ruqyah, tidak. Ada masalah-masalah yang sebetulnya tidak perlu diruqyah. Cukup perbaiki ya keislamannya, ketakwaannya, nanti Allah perbaiki urusannya gitu. Lalu kalau dikatakan misalnya musibah, dari mana sumber musibah itu? Ya. Lihat ayat-ayatnya sangat jelas. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi ternyata
ada peristiwa yang tidak mengenakan pada diri kita, harus muhasabah. Ya. Bahkan ada seorang ulama, para jamaah sekalian, ketika beliau, kalau tidak salah Ibnu Sirin ya, ketika beliau memiliki perusahaan madu, beberapa barel yang luar biasa, ya besarnya begitu ya. Dan ternyata madu tersebut itu kena kejatuhan tikus. Dan ketika kejatuhan tikus itu, ya, itu apa namanya, diangkat oleh muazzabnya, pegawainya. Dan kemudian dia katakan kepada sang imamnya, wahai sang imam, mohon maaf kalau bahasa kita begitu ya, tadi aku lupa, aku baru saja mengambil tikus dari salah satu ya drum-drum besar gitu ya, kalau kita bilang pabrik madu begitu ya. Namun aku lupa dari drum mana aku ambil tikus itu. Ini kata muazzab pegawainya imam tadi gitu ya, seorang syekh tadi yang ulama tapi juga kaya raya gitu. Kata beliau apa? Ya udah kalau begitu tuangkan saja semua madu-madu yang ada. Kata anak buahnya muazzabnya, jangan. Ini nanti akan rugi, kita rugi besar. Apa kata sang imam? Beliau mengatakan, wahai pegawaiku, sesungguhnya peristiwa ini adalah peristiwa yang aku tunggu sejak puluhan tahun lalu. Kenapa? Kenapa sang imam? Dulu aku pernah menghina ya seseorang, aku pernah mengejek gitu ya, kalau kita bilang nyinyir seorang, yang dalam sejarah itu diceritakan dalam kisahnya, pernah mengejek seorang, dan aku khawatir ini akan mendapatkan dosa dari Allah dan ada hukuman dari Allah, dan aku berpikir kapan Allah akan tegur saya. Dan hari inilah aku merasa bahwa bangkrutnya usahaku saat ini sementara waktu, atau apa namanya ruginya hari itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kafarat atas dosa-dosa yang aku kerjakan. Mudah-mudahan dengan ini Allah maafkan kesalahan-kesalahan. Coba ngejek saja itu beliau merasakan dosanya sangat besar sekali, para jamaah sekalian. Gitu. Makanya saya pun ketika punya anak itu alifah yang kedua ya, itu ketika masuk sekolah SDIT, peringkatnya kan muridnya kan cuma 26. Anak saya 25 tahun, 25. Jadi ranking kedua terakhir. Jadi para jamaah sekalian bisa dibayangkan. Istri juga mengadukan kepada saya, Bi, anak kita gimana ya, terlambat bacanya, terlambat ininya. Saya katakan kepada istri, kita perbaiki takwa kepada Allah, kita kuatkan kembali doa, luruskan niat dakwah, jalankan amanah dengan baik. Saya bilang kepada istri, birrul walidain diperbaiki. Masya Allah, tabarakallah. Kelas 3, kelas 4, kelas 5 anak saya menjadi anak-anak yang termasuk cepat hafalan Al-Qur'annya. Dan sekarang di pondoknya pun cepat hafalan Al-Qur'annya gitu ya. Bisa ngajar teman-temannya. Bahkan prestasinya juga masuk ke 5 besar gitu ya. Sebelumnya di terakhir gitu ya, hampir terakhir gitu ya. Itu salah satu cara begitu ya. Bahkan ketika saya ini para suami, buat para suami ya, ketika istri saya manyun dengan saya gitu ya, manyun, itu apa yang saya lakukan? Saya ke masjid, saya istighfar banyak-banyak sama Allah. Kenapa? Karena tidak ada penyebab istri saya manyun kecuali dosa-dosa saya kepada Allah. Ya. Bahkan sampai tikus-tikus pun kata para ulama, tikus-tikus yang berkeliaran, binatang-binatang melata yang ada di rumah kita, cicak-cicak yang ee-nya, pupnya sembarangan gitu ya. Kemudian kerusakan-kerusakan di rumah kita tidak ada sababnya ya, akibatnya atau dampaknya kecuali karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Ini sampai seperti itu para ulama gitu. Jadi kalau ada kita kebangkrutan, jangan-jangan nih kita dosa apa nih? Ini istri kok manyun terus ya? Ini kok suami kenapa ya kok nggak respect sama saya? Coba banyak istighfar ibu-ibu ya pada Allah. Kenapa anak kok nakal? Ini nanti sama-sama ini musibah ya. Para jamaah sekalian jazakumullah. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Yang berikutnya ya ini pun sama ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat jelas nih ya mengatakan dalam ayat ini, siapa yang mengerjakan ya amal ya, man amila sholihan falinafsi, bermanfaat buat dirinya, wa man asa fa alaiha, kalau dia pun ya berbuat ya, keburukan dia sampai juga ke dirinya sendiri. Ya ini Allah yang mengatakan ya. Meskipun di penghujungnya dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya memang ya tetap semuanya tak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala,
ya, yang Allah katakan illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Namun kita nggak boleh menyalahkan Allah, ya. Kita harus berusaha dulu. Makanya kata Allah juga sama. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak ada yang menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kita tugasnya hanya bertawakal apa yang kita bisa. Ada gangguan, anak kita sakit, sindrom, depresi, kita obati, kita ikhtiari dengan ruqyah yang syar'i. Kita usahakan. Suami misalnya agak kecantol perempuan lain, mungkin istri agak sedikit nusyud, ada keanehan. Kita coba libatkan konsultan. Kalau kita dinasihati nggak sembuh, ada tawakal, ada ikhtiar yang dibolehkan dalam Islam. Ini harus kita tempuh para jemaah sekalian. Ya. Makanya itu janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah juga banyak memberikan janji-janji kepada orang-orang beriman, misalnya dalam surah yang Allah katakan Al-An'am nih. Ini Al-An'am ya, ayat ke-82. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampur aduk imannya dengan kezaliman atau syirik, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Makanya begini jemaah, ini contoh agar memudahkan mendefinisikan observasi masalah. Jadi banyak orang-orang yang konsultasi dengan saya, itu selalu berasumsi bahwa masalah itu timbul karena jin, karena setan, karena santet. Padahal ketika kita observasi lebih jauh, bukan. Karena apa? Di rumahnya ada kesyirikan, ya, nyimpan benda klinik, ya, rumahnya ditanam dengan kayak kemarin di Lampung, alhamdulillah sembuh. Itu benda-bendanya kita keluarkan. Kemudian di Bogor apalagi banyak gitu, di Bekasi, di Depok, bahkan sampai ke beberapa tempat kita tempuh gitu ya, keluar kota, itu kadang-kadang nggak lepas dari kesyirikan. Di rumahnya ditanam benda inilah, ada itulah, ya. Ini yang membuat mereka jauh dari Allah sehingga banyak masalah dalam kehidupannya. Bukan setan, bukan santet begitu ya. Ini banyak yang terjadi, kadang-kadang kita belum paham. Dan Allah mengatakan sangat jelas dalam surah Al-Hasyr ya, 124 ini mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Kalau ada orang yang mu'ridun, jauh dari Allah, pasti hidupnya ma'isyatan dhanka, sempit. Jadi kalau kami mendampingi BMI di sana, kami katanya disantet, kami katanya gini gitu. Tak, nanti dulu ya ukhti, nanti dulu mbak. Belum tentu santet, belum tentu itu karena ain. Coba evaluasi dulu. Oh iya Tad, saya tuh punya orang tua tapi jarang ngirimin uang. Oh saya punya anak tapi saya jarang menyantuni dia, kadang-kadang inget, banyak disahin orang tua. Ya gimana mau bahagia hidupnya? Ya, orang suruh berbakti kata Allah pada orang tuanya malah membangkang. Orang suruh taat kepada suaminya malah berbuat yang tidak-tidak ya. Ini jelas bertentangan dengan perintah Allah. Jadi mu'ridun atau a'rodo ya, atau mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Ini para jamaah sekalian. Sebaliknya, coba kalau kita beriman ya, wa huwa mu'min, amilas salihan, baik laki-laki atau perempuan, apa kata Allah? Falanuhniyannahu hayatan thayyibatan. Seharusnya kalau orang rajin sholat, pasti hidupnya lebih baik. Kalau orang gemar sedekah, pasti berkah hidupnya. Kalau orang dakwah, pasti berkah hidupnya. Ya, hayatan thayyibatan. Siapa yang mengatakan? Allah yang jamin. Nah, kenapa kita kok sholat tapi enggak bisa mencegah diri ke keji dan mungkar? Kenapa kok kita sedekah tapi miskin aja hidupnya? Kenapa kok kita dakwah tapi kok enggak bahagia? Kan mohon maaf ya jamaah, hati kita kan nggak bisa dibohongin masalah bahagia tuh. Kalau mulut bisa dibohongin. Coba senyum. Bisa, tapi nggak bisa kalau hati itu. Ya, coba Bu Lifah bahagia nggak? Kenapa Ustadz? Bu Lifah bahagia nggak? Insya Allah bahagia Ustadz. Iya. Lisan bisa mengatakan bahagia, tapi hati kita yang tahu dan Allah. Benar nggak? Betul. Begitu, kan? Iya. Kan banyak ummahat begitu kalau curhat itu kan, bapak juga kadang-kadang begitu juga sama. Gimana bahagia? Bahagia
Bahagia tuh artinya kita bisa kamuflase, ya. Dan Allah akan berikan hayatan thayyibatan sebetulnya ketika mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh. Artinya kalau orang rajin sholat, hidupnya teratur. Kalau orang sedekah, kalau orang rajin ngaji, nih jamaah yang menyempatkan ngaji, pasti hidupnya akan Allah perbaiki. Gak mungkin enggak. Yuslih lakum a'malakum. Pasti itu. Intang surullah yang surukum. Pak Imam, lurus, berdakwah di Hong Kong. Pasti akan Allah perbaiki anak-anaknya, keluarganya. Pasti itu. Gak mungkin enggak. Allah pasti akan tolong. Pasti akan Allah penuhi. Tapi kok kenapa misal ada apa gitu, saya sebagai ustadz pasti akan Allah penuhi insya Allah. Kalau totalitas dakwanya untuk Allah. Jamaah juga begitu ya. Pak Didi apalagi mujahid dakwah itu di sana. Orang pada pulang beliau masih di sana, wajib ya. Luar biasa. Itu pasti akan Allah jaga itu anak-anaknya. Itu insya Allah. Istrinya juga Allah jaga cintanya. Tambah mekar berseri gitu ya. Insya Allah ya. Kenapa? Karena betul dakwahnya. Ya. Ini ya. Bu Sasa juga, ini ada Bu Sasa ya, banyak yang lainnya. Ada Bu Dini, Ica, dan lain-lain ya. Bu Yeti juga. Ini para jemaah sekalian. Nah, bagaimana kita membedakan masalah problem kehidupan yang disebabkan oleh musibah, bala, istidraj. Tadi kita lihat ya, kalau bala itu adalah keniscayaan. Ya sebetulnya siapapun pasti akan dapat bala. Yang namanya musibah, namanya manusia ya ustadz, nggak ustadz ya. Pasti akan ada ujian rumah tangga. Bohong kalau dibilang, Ustaz Hendy kan konsultan keluarga, nanganin banyak konflik, ada nggak masalah? Banyak. Banyak masalah. Nggak mungkin nggak ada. Ya bohong gitu ya. Namanya manusia, ya itu pasti. Terus musibah. Kadang kita lalai, Allah tegur. Ya. Ini musibah ini karena dosa-dosa kita. Nah ini yang mungkin nanti yang kita waspadai istidraj ini ya. Perhatikan, adakah yang kurang, berikan penilaian masing-masing. Contoh, misalnya sekarang kita sapa, ini Ibu Sasa ya, benar nggak? Ya, Ibu Benar, Sasa Pak. pertama akidah tauhid dan tidak syirik. Kira-kira untuk penilaian diri sendiri kita berapa persen nih benernya? Kan kalau benar misalkan 100 lah. Kira-kira berapa nih akidah kita, keyakinan kita kepada Allah, benar tidaknya kira-kira berapa persen? Kayaknya baru 30%, Pak. Maaf, masih itu? harus banyak belajar. Iya, betul. Ini nggak apa-apa. Artinya kita merasa ada kekurangan, misalnya gini. Kenapa masih 30%? Kadang kalau ada azan, masih entar sok. Kalau entar sok nanti besok begitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antar gitu ya. Tuh subuh juga as-salatu khairum minan naum. Jam 5 misalnya kalau Bogor misalkan sekarang setengah 5 subuh, tuh kita sholat subuh jam 7. Ini akidahnya, imannya gimana ini? Ya kan? Terus kalau ada masalah, lari ke ustadz langsung, bukan ke Allah. Harusnya kan ke Allah dulu, ikhtiar maksimal, terus minta pandangan ustadz boleh. Ini coba kita lihat, kita tengok. Ya. Kalau ada masalah langsung minta tolong orang pinter. Itu kan hati-hati, ya. Bahkan dengan peruqyah pun juga hati-hati kita. Malah jadi ketergantungan. Padahal Allah memberikan solusinya banyak sekali. Makanya saya sekarang bisa dibilang dikurangi sekali ruqyah. Kalaupun ada orang-orang awam minta ruqyah, awalnya saja ya bisa ruqyah. Pas ketemu saya nggak ruqyah, seringnya kita edukasi, gitu ya. Karena ya sampai kemarin ke Surabaya, ke Jawa Tengah, ke Semarang, ke Solo, ke Jogja, kita keliling tuh, ke Jambi. Ini ya kita kembalikan kepada Allah, rujuknya kembalinya kepada Allah. Allah berikan kemudahan tuh sembuh, Masya Allah. Jadi mereka nggak bergantung kepada kita. Nah ini akidah kita berapa kira-kira nih? Tauhid, tidak syirik. Artinya keimanan kita kepada Allah gitu ya. Bisa diukur lah berapa. Hartanya halal yakin nggak? Atau masih ada syubhat? Ayah bakti sama orang tua gimana nih kira-kira? Ya, kalau kita yang kenal di sini misalnya ya Pak Imam, Ustadz Imam, kira-kira seperti apa bakti orang tua? Saya, Suhendi dengan orang tua seperti apa? Ini kita evaluasi. Oh kadang-kadang ya dan ya kalau ditelepon ya suka sibuk tadi alasannya. Nah, ini dipertanyakan. Ya, gimana punya anak yang soleh-soleha? Kita jarang peduli sama orang tua kita. Ditelepon aja kadang-kadang males, apalagi transfer uang misalnya.
Apalagi berkhidmat buat orang tua kita. Bagaimana ketika orang tua kita minta pulang? Padahal amalan yang Masya Allah mustajab itu adalah berbakti kepada orang tua ba'da tauhid. Setelah mentauhidkan Allah itu kan berbakti sama orang tua. Kepada mertua juga begitu. Ya, ini penting. Zikir kita seperti apa? Ini banyak nih ya. Silaturahmi keluarga kita. Dakwah sih dakwah, tapi masih musuhan sama ipar. Ini gimana dakwah kita? Ya, musuhan sama orang tua kita. Ada jamaah di kami, ini hari-hari ya, anak ke pesantren pada berhenti semua. Katanya ada gangguan jin minta diruqyah. Padahal tidak perlu diruqyah. Cukup istrinya memperbaiki hubungan dengan mertuanya. Yang tadi 5 tahun nggak bicara, nggak ngobrol sama mertuanya. 13 tahun ada jamaah yang cacat anaknya, dia tidak ngobrol sama, tidak silaturahmi pada orang tuanya. Banyak sekali. Ya, ini para jamaah sekalian. Zakatnya, zakat kita malnya kira-kira tepat nggak hitungannya? Ikhlas nggak sedekahnya? Atau sering diungkit? Infak jadi kebiasaan atau belum? Ya, kadang-kadang ya coba dikuatkan lagi. Orang tua harmonis nggak? Ya, rumah bersih dari patung lukisan makhluk hidup nggak? Zolim nggak di rumah? Pelihara kucing di steril semua. Pelihara burung tidak dikasih kesempatan antara jantan betina kawin. Pelihara ikan, kasih makannya cilok. Tahu cilok nggak? Jamaah. Cilok tuh apa? Aci ya, dicolok. Jadi ikan dikasih makan cilok. Oh, ikannya kelolodan. Harusnya dikasih makan pelet gitu ya. Ini malah dikasih makan zolim. Hati-hati ya. Ikan dikasih makan biji kedongdong ya. Ini hati-hati yang seperti itu, kezaliman ya. Hutang seperti apa ya? Rajin apa maksimal nggak bayar hutang, zalim pada istri. Ada seorang dokter, beliau punya gangguan kaku ya. Ternyata bukan hanya karena gangguan sihir, tapi ternyata apa? Dia zalim pada anaknya. Qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi pada anak, dia bertanggung jawab. Abai lalai pada dakwah Islam, jauh dari majelis ilmu, ini adalah hal-hal yang sebetulnya harus kita perhatikan. Tidak taat pada suami, ini banyak sekali nih. Mohon maaf ya, kebetulan nih ibu-ibu ya. Ibu-ibu, saya sering mendampingi ya ibu-ibu yang sakit aneh. Tad, saya ruqyah udah sama Ustadz Faizar, Ustadz Fulan, yang saya sebut Ustadz Kibar, yang terkenal, bahkan Ustadz saya jamin insya Allah akidahnya sahih, salim. Terus datang ke saya, tapi belum sembuh juga. Saya tanya, lah terus ngapain lagi ke saya? Saya bilang, pokoknya mau diruqyah sama Ustadz. Saya bilang, kalau ibu mau ruqyah sama saya, temui saya dengan suami ibu. Ah, nggak ada apa-apanya sama suami mah aman, pokoknya udah ridho suami. Nggak mau, pokoknya temui saya sama suami ibu. Temui sama suaminya di Jakarta. Apa? Cuman saya bilang doang begini, Pak, ridho enggak sama istri? Manyun, ya, apa namanya? Suaminya manyun. Karena apa? Tidak ridho. Minta maaf sama suami. Sekarang minta maaf, terus pelukan, ya. Terus apa lagi? Saling suami juga ridho. Yang kalimat kotornya dicabut, bayar kafarot. Udah. 2 minggu, 3 minggu ada kabar gimana Bu? Alhamdulillah Ustaz baikan. Tuh, saya bilang. Mau ruqyah kemanapun nggak sembuh-sembuh sebelum minta maaf sama suami. Ya, ini banyak sekali saya temui. Ya, bukan hanya suami ya, bukan hanya istri ya. Suami itu pun juga yang zalim pada keluarga juga banyak yang sengsara hidupnya, itu ya. Makanya kalau saya sering bilang sama suami itu begini. Kalau isi taklim bapak, Pak, mau nggak cepet kaya atau dimudahkan urusannya, rizkinya? Gimana caranya, Tad? Muliakan orang tua dan bahagiakan istri. Wah, saya bilang begitu. Oh, pada protes. Oh, iya, kalau jamaah membahagiakan istri, istri kuat doanya, gitu ya. Bahkan ada jamaah yang sakit di kepalanya di bagian sini, sakit beliau, nggak sembuh-sembuh ruqyah kemana-mana. Saya bilang, coba antar saya ke rumah bapak. Jangan, Tad, ngapain 3 kali ruqyah nggak sembuh-sembuh. Udah ke rumah aja. Saya paskan di rumah apa? Ternyata dia punya hutang sama istrinya. Maharnya dipakai belum dibayar. Istrinya ngedumel. Tapi ngomong nggak berani, galak suaminya mungkin. Berapa maharnya? 65 gram coba.
Kita tanya tukang emas di sini, ada tukang emas nggak? 1 gram berapa tuh? Hah? Kalau 1 gramnya sejuta aja, 65 juta utangnya bininya. Jadi ini hal-hal seperti ini perlu diperhatikan. Nanti ini kupas tuntasnya ada namanya kajian ini yang saya sampaikan. Ini dalam kajian meraih keberkahan keluarga. Ini ada rinciannya juga. Tapi ini sikatnya begini, jamaah. Ini penting untuk kita perhatikan penilaian masing-masing. Jadi kalau kita banyak masalah dilihat di sini dulu nih. Ya. Oh iya tad, begini tad, begini. Ini lihat. Nanti kita cara observasi lebih luas. Nanti diskusi lah setelah ini. Baik. Ini. Nah, ini pengalaman-pengalaman dalam mengobservasi jamaah ya. Kadang-kadang kan jamaah ini punya anak yang ini ya, yang rada-rada susah ya diatur gitu kan, banyak masalah ya, banyak problem gitu ya. Nih, lihat bipolar, depresi. Kenapa anak-anak banyak masalah? Ada kemungkinan sering ditemui di lapangan ini. Ini masalah anak nih. Sering dapat kalimat kotor oleh orang tua. Nah, ini hati-hati. Kan anak saya kenapa ya bebel, autis? Kenapa begini? Hati-hati. Bisa jadi rekening emosi anak kosong karena jarang disentuh. Jangan sampai kita terutama orang-orang maaf ya, yang paham, anak kita lebih sering disentuh oleh pembantu khodimat daripada orang tuanya. Yang nyebokin pembantu kita, yang nyentuh gendong pembantu kita, yang ngajak ngobrol pembantu kita, yang nyuapin pembantu kita, yang ngomongin pembantu kita. Ya, hati-hati. Ini perlu dibenahi. Nanti anak kita kosong saldo emosi dari orang tuanya. Sehingga orang tua udah dewasa, sudah dibilangin sama orang tuanya nggak kena. Makanya diperbaiki. Utama 5 tahun ke bawah itu maksimalkan. Kalau sudah 5 tahun ke atas nanti berbeda-beda bahasa cintanya. Orang tua yang kurang doa ini juga bisa berpengaruh. Lemah bakti orang tua pada orang tuanya. Hati-hati. Banyak anak bandel karena kita orang tuanya kurang berbakti. Ya. Terkena gangguan ain, ya, anak sering nakal malah sholat, sakitnya aneh, itu biasanya terkena gangguan ain. Ain udah kita bahas yang kemarin ciri-cirinya, ya para jemaah sekalian. Terkena jinasab hati-hati juga. Nanti kita bahas, kemarin udah bahas jinasab sebetulnya. Gangguan jin, yaitu juga bisa pengaruh. Ini anak-anak kita ya yang pernah mengalami kalau ada anak-anak nakal nih. Ya. Kalau ada istri atau suami yang sakit aneh, ingin cerai, dingin, depresi, gila, sering cekcok, lemah syahwat. Kenapa itu kira-kira? Bisa jadi lupa nazar. Ya. Banyak mengutuk, mencaci diri. Kerja di Hong Kong, nggak nyaman, nggak betah, pengen pulang. Tapi masih kerja di situ juga. Tapi ngutuk-ngutuk diri, mencaci maki ya dirinya itu nggak boleh. Ya. Nggak enak di sini, nggak enak di sini, tapi masih di situ juga. Itu hati-hati ya. Nanti jadi nggak enak terus, ya nggak nyaman. Itu perlu bayar kafarat kalau gitu. Lemah sodakoh, ya. Terus suami istri harmonis sekali, banyak dipuji oleh orang-orang, jadi panutan. Bu Imet, Bu Imet, luar biasa. Bu Imet tuh keren. Pak Didi, keren, pasangan ideal. Nah, orang banyak muji, tahu-tahu ternyata bermasalah tuh, kering dalam rumah tangganya. Makanya ketika ada orang yang muji, Masya Allah, tabarakallah, langsung segera. Bu Imet tambah cantik aja. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainil lamah. Pak Didi, ya Allah, udah pinter, ganteng, saleh lagi. Ya, BMI muji-muji Pak Didinya. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainil lamah. Ya. Pak Fajar juga tuh rawan tuh dengan mahasiswanya. Bu Lulu ya, hati-hati tuh ya. Nah, Pak Imam juga sama, hati-hati tuh ya. Sama, saya juga hati-hati ya. Kalau ada yang muji-muji, ya segera. Alhamdulillah. Ya. Karena ada pasangan bermasalah sakit aneh ini kena gangguan ini juga. Ya. Atau bisa jadi suami istri bermasalah konflik karena lemah silaturahmi. Ini saya buat seperti itu supaya mudah membaca. Nanti bisa membedakan. Lemah bakti, durhaka pada orang tua juga bisa jadi masalah rumah tangganya. Jauh dari kajian Islam, ya. Pernah ada dokter kepala rumah sakit ya, beliau
di Batam waktu itu konsultasi. Tad, saya punya masalah sama istri. Masalah apa? Pertama, komunikasi nggak nyambung. Kedua, kalau jauh itu cintanya minta ampun, dahsyat, bucin sekali, ya. Dia budak cinta. Tapi pas ketemu, berantem. Ternyata apa? Pas kita observasi ngomong panjang lebar, beliau pernah mengaborsi, ya. Dan mungkin belum tobat khusus gitu ya. Dan dia anggapnya biasa. Akhirnya kita perbaiki, coba Pak tobat khusus, mohon ampun sama Allah. Alhamdulillah sekarang apa? Baik, rumah tangganya harmonis. Aneh kan suami istri, serba cukup, semua finansial oke. Ngomong gak nyambung-nyambung. Ini ada banyak yang kami temui. Hawanya ribut terus. Ini bukan sihir ya Mas. Ya. Makanya banyaknya kezaliman, kelalaian. Durhaka pada orang tua, makan harta waris, menahan harta waris, ini juga hati-hati. Konsumsi riba, ya, jauh dari kajian Islam, ini juga hati-hati. Rumah ada sihir dan tertanam benda syirik. Rumah banyak patung, lukisan makhluk hidup, banyak kamar kosong yang ditempati jin, sering pamer sosial media, rumah yang jauh dari bacaan Al-Quran, sering mendatangi ustadz-ustadz dukun dan kiai-kiai dukun, keluarga yang terlibat dengan riba, lemah doa orang tua, Rabbana hablana rabbi habli minas solihin. Ini juga jadi masalah. Ini para jemaah sekalian. Ini masalah yang terjadi pada anak ya tadi, kemudian pada suami atau istri, ini problem-problem biasa jadi sumber-sumbernya seperti ini. Kurang lebih begitu. Nah, kalau gangguan jin, ini gangguan jin. Ini gangguan jin itu bisa seperti dicintai jin, dendam jin, misalnya habis nebang pohon, habis dari hutan, kesurupan. Ini penanganan lebih mudah sebetulnya. Dia biasanya dibacakan Al-Quran lebih sensitif, ya, lebih mudah, ya. Ini hal begini biasanya ketemu orang-orang soleh atau kita bacakan, dia takut adzan, dia kalau baca Quran juga susah, itu mudah terdeteksi. Menyebabnya apa kira-kira? Sering berlama-lama di kamar mandi, sering tanpa busana di rumah dan terlihat jin tanpa baca basmalah ya. Selesai mengikuti acara luar rumah, camping atau luar kota. Oh ya jamaah, ini materi sudah saya share ke Bu Imet, sudah beres ya materi ini. Tinggal dipita di beliau aja. Ada benda pusaka leluhur di rumah. Ya, jadi banyak gangguan-gangguan kadang muncul karena ada yang kesyirikan. Ini kejelian kita mengobservasi memang. Khadimat di rumah yang memakai jimat. Jadi ada anak yang dia terlibat gangguan jin. Ketika itu orang tuanya mengakui kami tidak terlibat, tidak ada masalah gitu ya, tidak ada apapun. Ternyata yang bermasalah khadimatnya, pembantunya, dia bawa jimat. Ya, waktu itu ya. Ini juga jadi masalah. Ain. Nah, apa nih ain? Ya. Ain ini biasanya anak yang sering dipuji. Jadi kalau ada orang begini, anak kecil datang, tolong anak saya ini kok kejang-kejang ya, kok cacat ya, kok terlambat pertumbuhannya ya, perkembangannya ya. Nah kita cari nih, tanya dulu, sering dipuji enggak? Sering di sosial media enggak ditampilkan? Udah akikah belum? Kita tanya tuh. Kenapa? Karena anak kecil cenderung terkena ain. Misalnya cucu kesayangan, ya, saat dipuji oleh orang tua lupa mengucapkan masya Allah tabarakallah, sering tampil sosial media lupa didoakan ain, sejak kecil orang tuanya lupa menjaga dengan doa ain, ya, ada yang dengki, yang paling rawan di sosial media, itu hati-hati. Tapi hati-hati, walaupun ada orang yang tidak masuk sosial media, begini, ada jamaah saya, kami tuh enggak masuk sosial media kok aman, tapi ternyata apa? Ternyata sering dipuji-puji sama kakeknya, itu bermasalah juga. Ya, tanpa kalimat masya Allah, tabarakallah. Ini para jemaah sekalian. Yang berikutnya al-khadim atau khodam, ya, ada namanya jin yang dihadirkan, dia mengganggu dirinya. Ini beda sama nasab sama tadi yang kiriman yang dia masuk sendiri. Dia kalau misalkan khodam ini biasanya pengaruh dari belajar kanuragan. Punya zikir-zikir ritual khusus,
punya wafak, susuk, ya, pernah minum darah ayam, puasa mutih, ya, dan lain-lain. Ya. Ini para jemaah sekalian, jazakumullah. Ya. Yang berikutnya para jemaah sekalian, ini an-nasab. Nah, ini jin yang hadir karena gangguan keturunan. Nenek moyangnya ada setannya, ada jinnya, akhirnya turun ke leluhur. Orang tua, ya, titisan, kemudian juga adanya benda pusaka warisan. Ini pun bisa menjadi juga gangguan pada mereka. Solusinya, ya, ini para jemaah sekalian. Apa? Jika anak atau suami istri yang sering berikan kalimat buruk atau kotor, dirasa nih kita nih atau jamaah, kita tanya misalkan ada klien atau pasien, ibu anaknya bermasalah, ibu sering diucapin kalimat kotor enggak? Sering diomelin enggak? Oh ya sering, Ustaz. Maka upayakan bayar kafarot di Al-Maidah 89. Ya, paling mudah sih mungkin untuk itu it'amu asyarata masakin. Kasih makan ya 10 bok ya nasi. Ya itu. Ada anak-anaknya sekolah di sekolah Islam tapi orang tuanya malah caci maki terus ya. Kalimat kotor. Enggak pinter kamu, anak setan kamu itu. Naudzubillah, ini hati-hati. Ya para jamaah sekalian jazakumullah ya. Yang berikutnya apa? Jika dirasa banyak nazar yang belum tertunaikan, segera bayar kafarat sumpah. Ini jadi masalah juga suami istri ya. Kayak tadi banyak nazar jadi akhirnya cari kerja susah. Ini bisa jadi ini karena kesialan-kesialan tadi. Ya. Yang justru yang banyak yang repot itu karena kesialan ini yang tidak bisa terdeteksi. Kalau gangguan jin lebih mudah sebetulnya. Ini para jemaah sekalian. Jika anak atau keluarga terkena ain, maka carilah siapa yang terindikasi sering mengujinya dan mandikanlah dengan air wudhu yang ditampung darinya. Kalau ada anak terindikasi sering dipuji tapi anak cacat ya, cacat atau maaf ada gangguan-gangguan terlihatnya medis, namun kata medis ditempuh susah juga, belum ada kesembuhan dan agak repot, ya udah coba dengan terapi ain ini, insya Allah bisa membantu. Jadi orang tuanya yang sering memuji itu atau kakek neneknya silakan berwudu, ditampung di air, di bak, nanti dimandikan ke anak ada cucunya. Ini insya Allah memberikan kesembuhan. Ya. Berikutnya, jika anak ya terkena ain, ajarkan doa ain yang pernah saya share. Jika anak atau keluarga terindikasi ain, bisa dimandikan dengan bidara atau sidr ruqyah yang juga kemarin sudah saya infokan kajian sebelumnya. Boleh minum air zam-zam, ya. Kalau ada yang indikasi sihir, ya. Sihir udah kupas tuntas kemarin materinya sudah ada, tinggal dibaca lagi, ya. Ini beberapa solusi-solusinya para jamaah sekalian. Kalau sihir, ya bisa dicari bukulnya kalau dapat. Kalau nggak dapat, ya kita berdoa sama Allah. Ya kalaupun belum ketemu juga, ya ruqyah saja dengan air di lingkungan rumahnya, mangga dipersilahkan. Ini di penutup para jamaah sekalian jazakumullah, bedakan dengan benar, ya. Sihir, ya, adalah gangguan berupa sakit atau pisahnya keluarga suami istri karena kiriman sihir. Sihir itu adalah ada perantara namanya bukul, seperti rambut ya korbannya, maaf celana dalam, pakaian korban yang dililit-lilit kemudian ditaruh dibacakan mantra-mantra, ini namanya sihir. Ya indikasinya ciri-cirinya sudah dibahas yang sebelumnya. Dan dia melibatkan orang lain. Ya ada setan-setan, ada dukun-dukun. Ini adalah sihir. Dia cenderung kalau orang kena sihir itu cenderung linglung, cenderung nggak wajar. Misalnya suami nggak pulang-pulang, kemudian suami juga lupa sama istrinya, anaknya, ini cenderung, dan bahkan kalau dibacakan ayat-ayat ruqyah cenderung muntah, cenderung mual, cenderung pusing. Ini sudah kemungkinan besar itu sihir. Nah, adapun gangguan
kelalaian yang tadi kita bahas sebelumnya, itu di ruqyah kadang-kadang nggak bereaksi dia, karena bukan gangguan setan, ya. Seperti misalkan suami tidak nafkahi, istri durhaka, ini kan perlu diperbaiki saja hubungannya kepada Allah. Masalah doa, ya, perkuat ketakwaan kita kepada Allah, ini kan masalah kelalaian, itu solusinya. Bersyukur, ya, bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini gangguan ain, ada saya jelaskan di situ. Ada gangguan juga jin, sudah jelaskan tadi sebelumnya. Nah, gangguan medis. Nah, ini kalau medis nih, ini memang butuh observasi lebih jauh. Ini kalau orang-orang yang ini ya butuh jam terbang memang, ya. Tidak bisa kita terawang-terawang. Jadi kalau misalnya saya pun ketika ada orang yang konsultasi, Tad, tolong ini coba tebak fotonya begini, lihat apa masalahnya. Saya bilang, emang kita dukun gitu. Kita bukan dukun, ya. Ketemu dulu, observasi dulu, ngobrol dulu, kita checklist, oh kemungkinan besar asumsinya ini. Baru kita cari solusinya begitu. Ini para jamaah sekalian jazakumullah, ya, mudah-mudahan bisa membantu, ya, urusan-urusan kita dalam keseharian kita. Nanti ada diskusi selebihnya, mangga dipersilahkan. Yang terakhir, istidraj yang perlu kita waspadai. Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa inna ma dzalika minhul istidraj. Apabila kita melihat Allah banyak berikan kenikmatan-kenikmatan kepada seorang hamba sementara dia masih bergelimbang dengan maksiat, maka fa inna ma dzalika minhul istidraj. Itu adalah istidraj, ya. Jadi sebetulnya adab yang diulur, ya, gulungan, ya, kehancuran yang secara perlahan Allah berikan kepada mereka. Fir'aun makin durhaka makin jaya, Qarun makin kaya, Haman makin pinter gitu, ya. Ternyata itu bukan kenikmatan, tapi itu adalah istidraj. Sengaja Allah berikan. Orang munafik, tapi kok bisa berkeliaran di tengah Rasulullah, para sahabat. Wa yamuduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sengaja Allah ombang-ambingkan mereka. Diulur sengaja, diakhirkan. Supaya apa? Biar mereka merasakan kesesatan yang nyata dan mereka menyesali di kemudian hari. Ini adalah istidraj para jamaah sekalian jazakumullah. Itu mungkin dari contoh-contoh, ya, kajian ini bisa memberikan gambaran. Nanti kan ada materi itu, jamaah bisa dibaca ulang, ya. Kalau nggak paham nanti diskusikan dengan saya. Itu para jamaah sekalian, ya. Wallahu alam bisawab, karena waktu juga kita terbatasi. Nanti kapan-kapan kita bahas menangani anak nakal, malas sholat, stres, insecure, melamun, anak bisa melihat jin, seperti apa penanganannya. Masih banyak, ya. Kita sih maunya ya 2 jam 3 jam lah kajiannya, agak lebih santai, tapi kan dibatasi waktu juga gitu, ya. Nanti diskusikan saja, mudah-mudahan sedikit tapi bisa berfaedah para jamaah sekalian jazakumullah. Nanti bisa beli buku juga, di sini ada, nanti dijelaskan beberapa kajian-kajian saya, pengalaman dakwah saya di sini. Wallahu alam bisawab para jamaah sekalian jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Pak Ustadz. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Langsung aja, silakan yang mau bertanya bisa langsung atau bisa chatting melalui chatting room-nya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Pak Ustadz, saya mau tanya deh. Ya. Ini waktu itu saya tuh ada orang masuk Islam. Nah, terus kemudian agama sebelumnya itu dia agamanya Buddha gitu loh. Jadi dia bilang sejak dia masuk Islam itu suka muncul tuh makhluk-makhluk yang seakan-akan mengganggu. Misalnya kalau lagi sholat tuh dia kayak merasakan kayak beban di punggungnya tuh berat, dia bilang gitu, kayak ada yang didudukin gitu. Atau kadang-kadang dia ngeliat tuh kayak orang nangis di pojokan gitu. Nah, terus yang saya sarankan itu setahu saya ya ruqyah mandiri gitu loh. Nah, pertanyaan saya adalah apakah gangguan seperti itu kalau misalnya diabaikan saja, misalnya dia nggak takut nih gitu, apakah itu mempengaruhi nggak ke ibadahnya dia gitu, ataukah memang harus dituntaskan, jadi harus benar-benar dihilangkan gangguan itu sama sekali, atau bisa dengan jadi beliau Muslim, ya? Sekarang udah Islam. Beliau ngelihat? Kadang dia lihat, nggak selalu sih, cuma kadang dia lihat tuh kayak di pojokan tuh kayak ada kayak bayangan gitu, lagi kayak
mojok gitu. Tapi kadang kalau lagi sholat tuh suka kayak didudukin gitu. Nah, tapi lama-lama dia nggak takut. Cuma saya bilang ya udah, biasa kan karena dia baru masuk Islam kan bacaannya nggak banyak. Jadi saya bilang tolong dihafal aja ayat kursi, saya bilang gitu. Nanti diceknya Itu sih begini, sementara. Bu Imet ya. Jadi pastikan apakah di setiap tempat seperti itu ataukah hanya rumah-rumah tertentu saja. Ya. Kalau misalnya hanya rumah-rumah tertentu saja, kemungkinan besar yang bermasalah ada rumahnya, gitu ya, atau tempatnya. Yang tadi ada patung ya kan, karena baru hijrah ya, ada lukisan makhluk hidup, itu banyak penampakan, gitu ya. Tapi kalau misalnya dimanapun dia seperti itu, berarti beliau yang harus dituntaskan. Oke. Nah, emang efek pengaruh jin itu apa sih Pak sebenarnya? Kalau misalnya gini, misalnya kita saya sholat, saya ngaji gitu misalnya gitu ya. Mungkin kan kadang-kadang kan ada jin nasab, jin yang turunan gitu. Nah, terus mungkin belakangan saya ikut pengajian, saya jadi tahu zikir mandiri, akhirnya saya ruqyah mandiri gitu. Nah, ada nggak sih efek kedepannya gangguan jin ini gitu loh? Ada dong. Misal begini, contoh jin nasab, dia akan mengacau kepada rasa dari suami kalau suaminya ada, atau istri kalau istrinya ada, itu benci tidak jelas ke pasangan. Oh, gitu. Misalnya ngamuk-ngamuk nggak jelas, maaf, sampai dingin berhubungan badan, tidak bergairah, pengennya cerai, itu dampak buruk itu. Terus kalau ke fisik, cenderung sakit di perut, itu ada begitu. Ya, bukan sekedar kalau misalkan yang tadi cuma ngeganggu, terus di luar sana ngeliatin mau masuk nggak bisa, itu mah jin-jin biasa. Tapi kalau nasab lain lagi, gitu. Parah ya. Dampak kepada kepribadian. Kadang bisa bipolar juga. Kadang baik, kadang buruk. Kalau lagi kuat imannya baik, kalau lagi lemah imannya jadi buruk. Itu karena gangguan tadi setan. Itu. Ekstrim gitu ya. Ekstrim baik, ekstrim buruk gitu ya. Jadi harus dicek rumahnya ada nggak patung, lukisan, kita cek. Iya sih, rumahnya sih memang kan Buddha tadinya. Iya, maksudnya itu akan sangat kuat. Memang kita menjelaskan nanti pelan-pelan ke yang orang seperti itu. Kan ada di kami juga mualaf. Bahkan kami mengeruqyah orang-orang non muslim gitu. Saya bilang kalau ngeruqyah ibu mengapain? Karena ada gangguan-gangguan. Saya bilang ya saya jelaskan kalau terkait yang non muslim kita ruqyah, ibu juga bisa baca doa masing-masing, tidak masalah. Substansinya adalah bukan itu dulu, kita cek dulu kehidupan ibu seperti apa. Ternyata banyak sekali sama orang tua musuhan, nggak bener, dan di agama mereka pun sama, kan nggak boleh musuhan sama orang tua begitu ya. Jadi akhirnya kita ingatkan lagi, integrasikan dengan nilai-nilai agama dia, ya dia malah jadi kooperatif gitu. Gitu mungkin. Baik Pak, makasih. Baik, silakan ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan Din. Ya Bu Din, mangga. Pak Ustadz, ini kan kalau misalnya kita ini kan wajib beriman ya Pak Ustadz ya. Jadi gimana? Ya ini kan kita wajib beriman gitu loh dengan apa yang sudah Pak Ustadz jelaskan itu, karena kita insya Allah kita tuh memang yakin ada. Nah sekarang misalnya kan banyak juga orang-orang yang mengaku Islam ya kan, tapi dia nggak, yang kayak gini-gini tuh dia nggak yakin gitu Pak Ustadz. Jadi kan semua itu kan harus ada belief ya, ada yakin, oh iya ini sesuatu karena ain, oh iya ini sesuatu karena hubungan saya kurang baik sama gitu kan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita pengen ngasih tahu ke orang itu kalau misalnya mereka sendiri, apa sih itu jin, apa sih ini, nggak ada itu, kayak gitu loh Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, saya kan mengisi bukan hanya di taklim-taklim rumahan ya. Di sini kan di kampus-kampus juga ya. Di universitas, di UIN Syarif Hidayatullah saya ngisi. Bahkan yang berhadapan dengan saya itu profesor-profesor gitu ya. Dokter-dokter gitu ya. Bahkan di IPB juga saya berinteraksi dengan mereka. Dan itu nggak ada tuh yang bantah-bantah. Kalau ada yang nyeleh-nyeleh awalnya ketika mereka mengatakan, Tad, saya Islam tahu, tapi kalau terkait masalah jin saya nggak percaya. Saya tanya kepada beliau, ya. Tadi saya bilang, kepada beliau, Bapak atau Ibu percaya dengan Al-Quran? Percaya. Coba buka surat sekian, ayat sekian. Dia mereka ya juga bingung. Akhirnya, oh iya ya ada.
terkait sihir kan ada ayatnya, terkait ain kan ada ayatnya, terkait jin kan ada ayatnya itu. Bahkan menjadi indikator kita beriman tuh alladzina yu'minuna bil ghaib gitu ya. Yang bisa kita menjelaskan gitu ya. Kemudian juga ada di SUD, saya ngisi di rumah sakit Ciawi. Mereka nggak percaya tuh yang Ustaz omongin, saya nggak percaya. Saya bilang, "Bapak S1, S2 apa S3?" Saya S1, S2. Bapak suka meliti nggak? Coba buka jurnal ilmiah. Ada nggak jin? Ada nggak literasi tentang jin? Ada nggak jurnalnya? Dan mereka buka, ada banyak sekali soal itu, gitu ya. Jadi memang kita kejarnya seperti apa? Tapi kalau dia orang awam atau ngeyel, masa bodoh ya susah sih. Itu sudah double gitu ya. Jadi sumun bukmun umyun ya fahum la yarjiun, susah emang. Angzar tahu amalam tungzirum la yu'minun. Dikasih peringatan enggak sama aja ya. Kita tidak bisa maksa hidayah pada orang. Tapi kalau ada orang-orang yang dia ilmiah, intelektual, kita kasih jurnal, kita kasih ajak diskusi, ya mereka paham. Oh iya betul San, masuk akal. Bener, saya rasakan itu. Kan gitu. Jadi yang repot tuh orang awam si Budin ya. Yang repot kalau kami berhadapan kadang-kadang kita ya udah Pak, udah kita sederhana, kadang kita mengalah, kita kasih tahu yang sederhana bahasanya. Tapi kalau disuruh orang-orang yang intelektual malah enak. Ya. Kayak kami ya kan ngisi kayak kemarin Zoom juga di Jepang gitu ya. Ada dosen-dosen berkomunikasi. Kemudian para BRIN, peneliti di LIPI, ya kan? Orang-orang LIPI. Itu ketika mereka kita bahas gini malah metafisika ya. Jadi Islam dan dunia metafisika kita kajian itu. Itu mereka percaya itu. Karena kita sampaikan jurnal-jurnalnya gitu ya. Jadi memang kembali kepada penerimaannya mereka sih, kita nggak bisa maksakan, tapi kita sekedar berdakwah menyampaikan. Karena kalau kita nggak percaya dengan ini, kita tidak lengkap Islam kita, tidak komprehensif, tidak syumul gitu ya. Sebagaimana kita ngaku Islam tapi masih riba, ya kita kan berusaha itu menjauhi itu. Kemudian kita masih Islam tapi nggak percaya adanya jin, nggak ada yang percaya malaikat, kan ini aneh, gitu ya. Padahal di Quran ada, itu contoh-contoh kasus ya. Jadi Bu Dini coba menyampaikan saja, lihat kemampuan intelektualnya seperti apa, kita coba pelan-pelan, raih emosionalnya, kita ajak diskusi, jangan dijauhi, jangan. Kalau dijauhi, siapa yang mendakwahi mereka? Apalagi di Hong Kong, jangan dijauhi, nanti malah liberal. Jadi sentuh saja hatinya, ajak ngobrol, ya kita doakan, itu insya Allah. Tapi bukan berarti kita berlebihan. Islam tuh selalu maaf, jin. Islam tuh seperti selalu kalau di sekarang lagi viral tuh film Kuntilanak 3. Islam itu kalau di Indonesia lagi rame nih, itu sampai penontonnya luar biasa, sampai untung 200 miliar. Itu dari film Film KKN ya, KKN di Desa Penari, itu luar biasa ya. Masih marak begitu. Memang ini ya PR ya buat kita bersama sih terkait masalah ideologi ini. Ya itu. Jadi jangan juga Islam selalu dikaitkan hanya sekedar itu. Kan Islam dengan akhlak, Islam dengan kedisiplinan, Islam dengan attitude, Islam dengan kinerja, Islam dengan kebersihan, Islam dengan senyuman, Islam dengan menolong, kan itu juga perlu kita sampaikan kepada mereka. Islam juga kemajuan, bukan Islam tuh terbelakang gitu ya. Itu ya mungkin Bu Dini tanggapan dan komentar jawaban saya dari pertanyaan Bu Dini. Ya, memang pasti akan kita temui orang-orang seperti itu. Perlahan saja ya. Baik, itu mungkin. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya Pak dari Bu Sasa. Izin bertanya Pak Ustadz, tadi sempat dibilang bala itu tidak cuma dari cobaan, sakit, tapi juga kenikmatan dunia. Apa yang harus kita lakukan jika kita mendapat bala seperti alhamdulillah hidup yang mapan, rezeki lancar, anak yang sering dipuji? Terima kasih. Jadi balanya istighraj kali kayak gitu ya. Pertama, ya tentu kenikmatan itu harus membalik kepada Allah. Ya. Gitu ya. Beribadah enggak kepada Allah. Misalnya untuk umroh, untuk menolong saudara punya harta yang kesusahan, untuk menghajikan orang tua ya, untuk menolong orang-orang yang menikah nggak punya uang, kita nikahkan, kita bantu gitu ya. Daripada suami kita nikahin kan kita bingung nanti kalang kabut gitu ya. Kita biayai aja orang gitu ya untuk menikahi gitu ya. Itu kan bisa ya, bisa saya ketawa ya. Itu bisa seperti itu. Jadi harta-harta yang Allah titipkan kembalikan untuk
mendekatkan diri kita kepada Allah, gitu ya. Ini bersyukur. Alhamdulillah, Masya Allah. Ucapkan tuh afirmasi pagi. Makasih ya Allah nikmatmu, bimbing aku. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadikan nikmat-nikmat ini untuk beribadah kepadamu ya Allah. Punya suami Masya Allah bertanggung jawab sekali. Punya anak juga Masya Allah nurut sekali. Kecerdasannya juga luar biasa Masya Allah. Saya syukuri ya Allah. Gitu. Ucapkan itu. Semangat sholatnya diperbaiki. Sedekahnya banyak nolong orang. Banyak bantu orang. Banyak lembaga-lembaga ya yang butuh pertolongan kita support gitu ya. Itu ya Bu Tasa untuk nikmatan yang Allah beri untuk kebaikan meskipun cenderungnya banyak yang lalai. Ya. Banyak yang lalai ketika kita punya kadang-kadang lupa. Kalau sakit baru tuh ya Allah ya baru. Kalau lagi dapat nikmat ya kadang-kadang lupa. Pas suaminya diambil orang baru ya Allah doa Robbana hablana kemarin kemana aja? Enggak doa-doa. Pas suaminya kabur baru doa. Ya Allah kembalikan suamiku. Ya, kadang-kadang kita lupa. Makanya sekarang jamaah nih. Lagi suami baik-baik. Baca Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina. Ikat tuh dengan doa suaminya. Ikat tuh dengan doa. Agak hang ya? Baik ya. Kayaknya Pak Ustadz. Allah alam bisawab. Ya. Baik. Ya. Ada lagi? Oke, ada pertanyaan juga nih Pak. Bagaimana kalau rumah kita, ya Pak Ustadz agak hang kayaknya. Halo, Pak Ustadz bisa dengar? Gimana? Pak Ustadz agak ada internetnya kayaknya agak terganggu. Dengar nggak Pak suara saya sekarang? Tes. Kita dengar Bu Image. Iya, tapi Pak nggak Ustadz, dengar Pak Ustadz. lagi ini kali apa? Internetnya terganggu connectionnya. Oh, Oke. Udah Pak Ustadz? Halo? Ya, udah, saya udah dengar. Baik Pak, ada lagi pertanyaan Pak. Gimana kalau foto-foto keluarga itu di rumah gimana ya Pak? Pak Ustadz. Pak Ustadz Suhendi. Di-unmute ya? Mungkin kali harus apa? Keluar dulu kali ya. Mungkin internetnya mungkin. Iya, iya. Aku Yang coba lewat loh. Aku coba WhatsApp dulu. Di atas kali ini. Udah dengar Pak Ustadz suaranya udah. Saya lari. Saya malah pindah ke apa? Pindah ke HP ini. Yang penting bisa komunikasi. Ya, oke. Baik Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya, kalau kita di dalam rumah itu banyak foto-foto keluarga gitu, foto anak-anak, suami dan foto kita keluarga itu gimana Pak? Apakah boleh atau gimana? Kalau foto memang ulama berbeda pendapat ya. Meskipun keumuman lebih masih membolehkan selama satu tidak membuka aurat. Yang kedua fotonya adalah bukan orang sudah meninggal. Nah, pandangan saya pribadi ya. Yang ketiga baiknya jangan disimpan di ruang tamu, agak ke dalam sedikit. Takutnya banyak tamu nanti banyak pujian-pujian. Oh, menghindari ain juga kali ya Pak ya. Ya. Jadi kalau pendapat yang ekstrim ya tidak boleh. Tapi kalau pendapat-pendapat yang masih membolehkan masih banyak ulama-ulama membolehkan ya. Selama itu untuk syiar dakwah, untuk kenangan album nggak masalah gitu ya. Itu ya para jamaah sekalian. Meskipun ini nggak lepas dari khilafiyah ya, dari para ulama. Tapi kalau sudah meninggal baiknya di album saja sih. Bagusnya di album simpan. Karena ada beberapa yang dia mengalami gangguan
dari foto-foto yang sudah meninggal itu ya. Itu ya, para jamaah sekalian. Terus yang apa? Ada jin-jinnya begitu ya. Kemudian yang berikutnya tidak buka aurat ya. Kalaupun buka aurat, masukkan saja ke dalam kamar gitu ya untuk suami istri begitu ya. Foto yang nggak pakai jilbab misalnya begitu. Itu sih untuk menjaga kehati-hatian ya. Tapi kalaupun misalkan disimpan di album juga boleh. Hanya yang kalau patung, lukisan makhluk hidup, binatang itu memang jangan dilakukan. Nanti banyak masalah. Baik. Ya. Berikutnya Pak, apakah jin nasab itu selalu jahat? Apakah ada jin nasab yang baik gitu? Versi mereka itu adalah itu kebaikan karena melindungi. Maksudnya gimana Pak? Jadi versi para apa namanya para jin nasab itu ya, mereka mengklaim mereka itu sebetulnya apa namanya menjaga diri yang dilindungi ya, cucunya misalkan kakeknya gitu ya, keturunannya. Tapi itu kebanyakan itu membahayakan karena tidak normal ya. Nanti tadi yang saya bilang, misalkan dia tidak senang berhubungan badan, jadi dingin, jadi marah-marah, emosinya karakter naik turun, itu berdampak buruk buat dirinya. Sholat tidak khusyuk, ya. Dan tidak boleh itu kita berinteraksi dengan mereka, karena fazaduhum rohaqo, nanti bermasalah tuh kehidupan apa namanya kita yang berinteraksi dengan mereka. Ini para jamaah sekalian, baiknya dihindari ya. Memang jin nasab itu kadang-kadang kita tidak bisa nyangka diri kita tuh ada nasab sebenarnya. Iya, karena kan jin nasab itu kan berarti misalnya orang tua kita atau kakek kita itu kan Pak yang melakukannya, bukannya kita kan? Ya. Betul. Orang tua atau kakek atau nenek moyang yang punya benda pusaka itu nurun begitu. Nah sekarang misalnya gini Pak, jin nasab gitu ya, kan kita udah belajar nih, tapi kita kan nggak tahu apakah kita itu ada jin nasabnya atau tidak misalnya. Nah apa yang harus kita lakukan supaya kan misalnya kalau biasanya kan kalau orang dari Jawa tuh turunan-turunan mungkin saya pernah lihat tuh di YouTube tuh kalau dia itu ternyata tuh punya jin nasab gitu dan dia nggak tahu kalau dia punya jin nasab gitu loh. Nah apa yang harus dilakukan dalam keseharian dia, cukup dengan ruqyah mandiri aja atau gimana ya? Jadi cenderung kata beberapa kitab para ulama dan kitab-kitab ruqyah kalau kita baca literasi itu pertama dia cenderung sakit perut Bu, cirinya sakit perut di bagian lambung ya. Yang kedua itu cenderung dengan pasangan tuh ada rasa benci yang nggak jelas ya, ciri-cirinya ya yang ada nasab tuh. Yang ketiga kemudian dia biasanya bisa ngelihat jin ya, atau berkomunikasi dengan jin sejak usia kecil, misalkan TK, PAUD, SD itu orang yang ada nasab. Orang indigo gitu ya berarti ya? Ya, orang indigo itu cenderung nasab. Nah terus bagaimana mengatasinya? Ya ruqyah mandiri saja. Kalau nggak bisa berat membahayakan, minta melibatkan ustadz. Sebagaimana beberapa pandangan ulama untuk kepentingan yang seperti itu masih dibolehkan. Tapi kalau masih bisa mandiri, usahakan mandiri. Ya. Tapi kalau udah nggak bisa berat, ya sampai bahaya buat suami, pengen cerai, marah-marah, ngamuk-ngamuk, ya itu harus butuh pertolongan orang lain yang lebih mengerti. Itu ya. Oke. Baik. Tapi kadang-kadang begini, tambah jin nasab jadi durhaka, itu bisa begitu. Ada jin nasab jadi berantem sama suami, nggak taat, jadi nusyud, itu bisa juga. Makanya ciri-ciri kalau ain cenderung di dada sakit ain. Kalau nasab cenderung di perut. Oke. Kalau jin biasa, jin misalnya karena mungkin keinjak anak jin gitu. Yang iseng, yang apa gitu ya, yang iseng itu cenderung biasa saja, tidak begitu. Biasanya dia sensitif ya. Misalnya cenderung ketahuan lah gitu ya. Gampang diruqyah, minum bidara, mendengar azan langsung biasa ruqyah langsung keluar. Tapi kalau nasab kadang-kadang 2 kali 3 kali ngeruqyah belum keluar juga. Kadang harus dia sendiri berazam yang mengeluarkan itu dengan niatan betul, nggak bisa minta pertolongan dia, ya insya Allah gitu. Hanya minta pertolongan kepada Allah bisa keluar. Itu. Oke. Baik, ibu-ibu ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya dong Bu Imet. Silakan Nifa. Ustadz, gimana hukumnya atau pendapatnya Ustadz jika rumah
rumah yang kita tinggalin itu ada tempat ibadahnya, tapi tempat ibadahnya itu udah nggak aktif gitu loh. Ibadahnya orang sini ya, apakah itu dapat dikatakan sarangnya jin? Ya, kalau kita apa namanya tinggal pada sebuah rumah, kemudian rumah itu ada tempat ibadah, bukan agama kita lah gitu. Kalau saya sih berpendapat ya, kalau memang ada rumah yang lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena misalnya berdampak ke anak. Misalnya apa? Anak jadi indigo bisa ngelihat setan misalnya, atau anak punten jadi kadang bicara sendiri, atau maaf suami istri sering cekcok gitu ya. Tapi kalau dirasa sampai saat ini, tadi kami ini alhamdulillah Al-Baqarahnya nggak ketinggalan, yang 10 Al-Baqarah itu. Terus kita sudah coba dengan sidr ruqyah ini juga kita siramin dengan air ruqyah itu juga sudah, dan nggak ada dampak apa-apa, dan kita pun tidak menggunakan tempat itu ya, tuh nggak masalah gitu. Apalagi kondisi darurat misalkan dengan kondisi kayak di Hong Kong begitu ya, maka tidak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan berdampak ke anak, dirasa ke suami, ke istri, bagusnya pindah cari tempat yang lebih kondusif gitu ya. Tapi khawatir dampak buruknya kena, karena ada tempat ibadah mungkin yang memang hanya ibadah biasa, nggak ada ritual, kan beda-beda juga. Tapi ada ritualnya sampai menggunakan jin atau setan, itu yang berbahaya. Sehingga ada tumbalnya. Itu yang kita khawatirkan. Itu rumah, karena berpengaruh nanti buat ibadah kita. Tapi kalau sampai terasa ini saat ini, misalkan teman kami atau saya pribadi tidak ada gangguan apapun dan kami Al-Baqarah terjaga sholatnya itu, maka insya Allah nggak masalah. Kalau posisinya di rumah kita nggak ada, tapi di depan rumah kita ada, itu gimana? Apakah jinnya bakal loncat gitu? Maksudnya nyebrang gitu loh, nyebrang. Kalau sudah posisi rumah kita, tanggung jawab kita. Yang di depan itu lain, ya prerogatifnya lain. Nanti dia tidak akan bisa masuk ke rumah kita kalau kita jaga dengan Al-Baqarah pagi petang itu, Al-Ma'thurat itu. Yang di dalam akan keluar, gitu ya. Paling nanti kalau kita kalau lewat tangga, oh ini nih yang suka baca gitu paling. Bohong, bercanda. Bercanda. Enggak, insya Allah. Zikir pagi petang itu memang sangat penting ya Pak ya, untuk memproteksi diri dan keluarga. Penting tuh bukan hanya ini ya, bukan hanya penting dalam artian mengusir setan, tapi meraih keberkahan Allah itu, poin-poin itu. Jadi ada konflik terjaga, tidak ada konflik, ada masalah Allah mudahkan, berikan solusi seperti itu. Karena kan yang mengganggu kita kan setan dari lautan itu, membuat rumah tangga kita tuh yufarriquna bainal mar'i wa zawji, itu terpisah. Kan begitu target setan dalam sebuah hadis Muslim begitu. Supaya pisah rumah tangga tuh. Bisik-bisikin yang enggak enak. Nah, itu kita terjaga dengan insyaallah Al-Ma'thurat itu dengan doa-doa yang sahih tadi. Baik. Oke, sebelum kita tutup, pertanyaan terakhir silahkan. Satu lagi Bu Imet. Yuk, silakan. Gini, apa bedanya santet sama guna-guna? Dari keduanya itu manakah yang paling berbahaya, Ustadz? Jadi santet sama guna-guna itu adalah mungkin nama lain, ya, sinonim daripada sihir. Jadi sama aja itu, ya. Jadi santet guna-guna ya sama saja, sihir namanya. Yang lebih berbahaya mana? Ain malah, bukan yang dipertanyakan. Yang lebih berbahaya malah ain. Ain kadang-kadang nggak terdeteksi, tapi dampaknya maaf sampai meninggal dunia, gitu ya. Kalau sihir guna-guna santet itu ada reaksinya, muntah-muntah, mual, ya, cepat sekali reaksinya, tiba-tiba pusing, lumpuh, segera diobati, insya Allah sembuh. Ada bukhulnya dicari, ketemu, insya Allah. Tapi kalau ain itu nggak terdeteksi itu, kadang-kadang orang lupa. Ternyata itu dampak luar biasa. Anaknya cacat, anaknya meninggal, sakit aneh. Itu na'udzubillah min dzalik gitu. Itu justru yang berbahaya justru malah ain. Karena dari orang yang dicintai kadang-kadang terjadi. Kalau misalnya sihir santet dari orang jahat, kalau ain dari orang baik, dari ayah abi uminya, bundanya, kakek neneknya, itu terjadi kadang-kadang. Ini Bu Lifah ya, yang justru malah ain yang berbahaya daripada sihir. Daripada guna-guna santet itu sama dengan sihir ya. Jadi ada orang yang minta beli paket gitu ya, paket santet untuk menyantet orang tertentu supaya misalkan jabatannya hancur, rusak, itu namanya santet. Menggunakan bukhul biasanya, menggunakan bayaran 1 bulan 1 juta misalkan, 5 bulan berapa juta, itu begitu ada paket-paketnya ya. Allah alam bisawab. Baik.
Bu Imet. Nah, zikir yang ampuh baca ini Bu Lifah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali baca subuh sama baca asar. Itu sudah saya share di kajian yang sebelumnya, itu ada doa-doanya. Silakan, tadi Ica ya mau nanya ya? Iya Bu. Silakan Ica. Begini Pak, bagaimana caranya untuk berbakti kepada mertua yang non Muslim yang sudah tiada, Pak? Terima kasih. Nah, ini mungkin pertanyaannya agak rumit ya sebetulnya. Kalau kita berbakti ketika beliau masih hidup, mungkin kita bisa lakukan dengan cara kita melayani ya beliau, kebutuhannya ya kita penuhi gitu ya. Nah sekarang kalau sudah meninggal, kalau misalkan Muslim, kita bisa doakan ya. Kalau yang seperti itu kondisinya, ya jadi aja menantu yang terbaik buat suaminya. Itu mungkin jawaban saya ya. Jadi sangat sensitif memang kalau kita membahas lebih luas gitu ya. Tapi inilah pentingnya dan mahalnya kita hidayah dari Allah, dan kita berdoa terus agar Allah berikan hidayah kepada kita dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin jawaban saya. Bu Ica ya. Terima kasih Pak. Baik, udah waktunya udah 4:35. Kita tutup aja kajian kita. Barakallahu fi Pak Ustadz atas ilmunya pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan selama 2 pekan ini bisa membantu kita untuk lebih awas diri ya, memproteksi diri dan keluarga. Kemudian juga semoga Allah jauhkan kita dari gangguan jin dan setan, kemudian juga gangguan dari kelalaian. Nah, semoga juga Allah yang membolak-balikan hati, menjaga keimanan dan ketakwaan kita semua. Baiklah, marilah kita tutup kajian Selasa sore ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Pak Ustadz atas ilmunya pada hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kami dan menjadi amal jariah buat Pak Ustadz dan keluarga insyaallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Asal. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih.